Oke Pak Ali, saya kita sama-sama perkenalkan nama, dengarkan status Bapak, kemudian Bapak sakit apa dan kapan tahu one more. Boleh Bapak sampaikan ke mitra. testimoni dari Brigjen Ali. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Biasa hadir saya dinas di 150 kepolisian, tentunya di Polda Riau, di Direktorat Pengaman Objek Vital Nasional. Saya langsung saja, berawalnya hanya mengalami batuk kering di bulan Februari, tepatnya di tanggal 8 Februari 2021. Kemudian memang saya orangnya kalau sakit tidak pernah mengeluh. Jadi saya sakit keluarga nggak tahu, anak nggak tahu, istri nggak tahu. Memang itu pribadi saya. Jangan sampai saya sakit merepotkan orang, itu bahasa saya. Dengan keadaan seperti itu, saya coba biasanya jeruk sama kecap, itu udah empuk bagi saya selain obat-obat medis. Rupanya nggak mempan. Saya punya dahak pun nggak bisa keluar sama sekali. Kemudian saya ke rumah sakit, sudah 2 hari badan saya makin lemah. Kemudian saya dicek jantung dan dokter sempat mengatakan saya COVID. Padahal saya swab antigen antibody. Saya juga merupakan dalam satgas pencegahan COVID, tepatnya di bandara. Hasil swab saya negatif, baik antigen, antibody. Di rumah sakit saya juga di PCR, alhamdulillah juga negatif. Singkat cerita, saya makin melemah. Akhirnya saya di ronsen. Ternyata di paru-paru saya ada sepet. Dokter mengatakan saya perokok, saya bukan perokok. Saya anti dengan perokok. Ya. Kemudian saya disempat di nebu, dipakai obat saya, mungkin saya nggak sebutkan namanya, saya tahu obat itu. Kemudian beberapa hari saya di rumah sakit, sempat terjadi hal yang di luar dugaan saya, dan saya rasa mungkin saya ini sudah hidup yang kedua kalinya, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Pada saat saya dimasukkan obat, saya merasa batuk, kaki, tangan, semuanya tadi dibilang Pak Asep sebelah ya, sesungguhnya bukan sebelah, kaki sampai kepala, ini sudah nggak ada rasa, saya nggak bisa bergerak sama sekali. Di bulan Februari, tepatnya pas 1 hari sebelum Imlek. Kemudian saya nggak bisa bergerak, lidah saya pun seperti saya vokal, menurut saya vokalnya sudah jelas seperti ini, tapi istri saya bilang nggak tahu apa yang disampaikan. Akhirnya kalau kayak orang stroke ngomong kayak mana ya? Dulu ya bahasa saya nggak ngerti, karena saya nggak pernah merasakan sakit seperti itu. Kemudian saya berjuang lebih kurang 3 jam. Tangan nggak bisa diangkat, kaki nggak bisa, semuanya nggak bisa diangkat. Tapi saya punya rasa. Saya mau ngomong nggak bisa sama sekali. Kemudian oleh tim medis diinjeksi. Singkat cerita, pada saat itu alat medis yang melekat pada tubuh saya dilepas. Kemudian saya menduduki rumah sakit lain. Ya tentunya saya nggak mau. Saya minta pertanggungjawaban rumah sakit. Kenapa kok saya berbaring seperti ini, tidak berdaya, apakah salah obat segala macam, tidak ngerti. Dokternya malah mau keluar kota. Saya pulang ke rumah, saya paksa, saya bilang saya pulang ke rumah saja, nggak usah. Kalau mati sekali di rumah. Karena ajal Tuhan menentukan. Kemudian, tapi ya sedikit saya sampaikan ini menyimpang. Tentunya kita harus ingat siapa yang datang kita. Jangan sampai lupa. Nah, dengan itu saya mengatakan, ya Allah, jika memang umur saya segini, saya ikhlas. Tapi saya punya titipanmu, masih kecil-kecil, mohon bantu dididik dia. Karena itu titipanmu, ya itu pesan saya. Sekiranya saya masih diberikan umur panjang, jangan sampai saya jadi mayat hidup. Dalam artian hanya menyusahkan orang. Itu prinsip saya. Jangan sampai saya hidup, tapi orang repot ngurusin. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Alhamdulillah mungkin doa saya terjawab. Adik saya dinas di Solo, dia perawat, dia datang ke sini. Produk ini Bang Asep, yaitu kemarin saya beberapa bulan yang lalu pernah di WA oleh Prianti. Adik ya, oke. Adik bapak tuh ya, saudara kakak jatuhnya. Oke.
tapi saya abaikan saja karena saya pikir saya sibuk, saya nggak sempat gitu, karena saya muter-muter ke Riau sampai ke 12 kabupaten yang ada di Riau, saya muter-muter terus, jadi nggak kesempatan. Kalau bicara saya terkenal banyak. Kemudian pada saat itu adik saya datang, mungkin dia sudah menggunakan produk ini, ya produk. Akhirnya saya ditempel. Saya juga waktu itu nggak perhatikan titiknya karena saya sudah ya udah kalau saya kalau duluan, kalau enggak ya udah mau diapain. Itu hanya PNG Pak, hanya PNG ditempel ya? Ya PNG. Oke. Kemudian jam 4 sore saya juga menggunakan koyok ya, apa PNG ya? Ya PNG. Besok pagi saya nggak tahu bagaimana. Saya rasanya kok ingin pulang ke Padang, pulang ke Solo, saya ke Padang. Saya bisa nyetir sendiri sampai ke Solo. Oke. Tapi saya nggak tahu, ya bisa jadi dari sini ya pastinya Tuhan itu maha adil gitu. Mungkin Allah menjawab doa Bapak saya, ya. Dia pada produk ini saya bisa pulang, orang pada nggak percaya. Sampai sekarang pun teman-teman saya nggak percaya kalau saya ini tadinya dengan segala macam yang ada di mulut, di hidung segala macam, ternyata udah bisa pulang. 3 hari saya di rumah sakit menggunakan alat tersebut dengan kanan kaku. Saya bisa nyetir sendiri besok pulang. Hanya ditempel PNG. Dihapus sama dia Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih. Ya. Oke. Jadi Bapak Ibu saya mau ngambil sebagai kesimpulan bahwasanya produk Wamor murni itu memberikan hanya titik tempel. Jadi produk yang dibutuhkan untuk beliau ini bukan hanya PNG sebenarnya. Tetapi kalau hanya untuk memicu reaksi positifnya, reaksi ringannya cukup dengan hanya PNG, maka itu sudah bagus. Itu. Tetapi beliau semalam sudah belanja paket yang kedua, mudah-mudahan nanti produknya lengkap dan bisa terapi dan bisa sembuh. Kita aminkan Bapak Ibu semuanya. Amin. Yang ikhlas Bapak Ibu, amin. Oke, silakan duduk Pak. Oke, Pak Haji boleh dipandu sama Bu ini langsung ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya sangat antusias menghadirkan beliau, Bapak Haji Al-Asri. Kebetulan beliau ketua dari Plaza Suarama ya, pasar. Jadi beliau ketuanya. Nah, kenapa saya antusias? Mudah-mudahan dengan beliau insya Allah sembuh, sekarang tidak lagi cuci darah. Banyak sekali akan kita bantu, banyak sekali akan kita tolong. Karena kenapa? Saya tengok ya Pak Jian di tempat cuci darah itu luar biasa antrinya di seluruh rumah sakit ya Pak Jian. Ya Allah, saya sampai luar biasa. Jadi Bapak Ibu, nanti beliau akan cerita sendiri pengalaman beliau. Saya hanya sampaikan miris sedikit, mungkin mohon maaf kalau ada yang orang medis. Mohon maaf sekali. Saya sedihnya kemarin waktu kita cek terakhir ya Pak Jian, untuk saya dampingi ke dokter tempat beliau konsultasi selama ini. Nah, saya dampingi. Kita pengen konsultasi dengan keadaan beliau dari hasil labor. Kalau labor medis nggak Bapak Ibu? Medis ya. Nah, yang miris bikin kami miris sampai saya colek Pak Haji. Udahlah Pak Haji, kita pulang aja. Ada bahasa seperti ini. Kalau yang kami pasangkan ini sugesti. Sugesti kata. Nggak usah kita sebutkan dokternya. Saya mau marah gimana gitu. Karena ini hasil labor yang kami tengokkan. Hasil labor urea bagus, kreatinin bagus. Tinggal sekarang pembulian GFR beliau cuma lagi, tapi tidak lagi cuci darah. Nah, ini yang saya sangat miris. Mohon teman-teman yang punya keluarga medis, tolonglah dibukakan hatinya. Istilahnya, tidak akan kekurangan pasien, percayalah, walaupun warmor ada. Nah, itu aja yang kami minta. Mungkin untuk pengalaman, untuk segalanya, kita minta Pak Haji untuk menerangkan. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh ya Pak Haji ya, untuk semua orang nanti. Silakan Pak Haji. Baik, terima kasih Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak Haji. syukurillah. Ketua besar. Kita bersyukur pada Allah. Mungkin pada hari ini, mungkin perjalanan saya yang agak jauh hari ini Pak. Biasa saya di rumah aja, ke rumah sakit kontrol. Baiklah, saya sampaikan tadi yang disampaikan Bu Lili. Memang kejadian yang ini terjadi di bulan November. Jadi memang waktu itu saya agak sedikit, karena saya orang pekerja keras. Artinya dalam memo saya orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Nah, sehingga waktu itu memang ada sedikit pekerjaan yang membuat saya waktu itu memang karena biasa-biasa saja sebetulnya. Sehingga waktu itu saya coba ada sakit perut di bagian depan.
Saya coba dengan biasa kalau orang di kampung-kampung pakai kunyit, ya Pak ya. Alhamdulillah waktu itu sehat. Terus saya kerja lagi. 5 menit kemudian sakit lagi. Nah, sakit lagi, terus saya pulang. Ya pulang ke rumah. Tahu-tahu malam itu terjadi memang sakit, bukan di depan lagi, muka belakang. Dan singgahnya dalam 2 hari itu saya nggak bisa tidur, Pak. Ya merasa sakit terus. Nah ini saya pikir artinya saya coba untuk pertama adalah ke dokter pribadi saya. Cuma memang dalam kondisi COVID waktu itu jangankan disentuh, cuma dikasih obat aja waktu itu. Artinya dalam 1 minggu kalau tidak ada perubahan silakan ke rumah sakit tertentu. Memang 1 minggu saya makan obat habis semua, memang tidak ada perubahan. Artinya BAB saya hampir 10 hari juga nggak keluar juga. Jadi waktu itu saya pergi ke rumah sakit tertentu, terus diperiksa Bu. Waktu diperiksa itu semua diperiksa, darah diperiksa, terus kita di ronsen. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah 3 yang mau dioperasi. Wah ini luar biasa. Pertama adalah usus berlipat, kedua adalah batu ginjal, ketiga hernia. Saya bilang ke 2 dokter itu, saya bukan untuk dioperasi. Saya bagaimana artinya BAB saya ini keluar. Dia dipaksakan juga Bu, tiap hari. Bapak udah siap untuk dioperasi. Loh, saya bukan untuk dioperasi. Sehingga hampir 1 minggu saya di rumah sakit tertentu itu, saya bilang saya dah BAB udah lancar. Oh kalau gitu Pak, udah boleh pulang. Alhamdulillah saya pulang. Memang artinya kita mencoba, saya orang selalu setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah saya coba waktu itu memang alternatif Pak. Ya artinya kalau dibilang kalau orang kampung-kampung, karena saya kebiasaan saya juga gitu, mencoba ke rumah ya orang pintar lah. Memang 1 hari itu langsung keluar BAB saya. Memang waktu itu saya senang. Wah, berarti penyakit saya dah habis. Totalnya besoknya tetap juga sakit. Jadi kalau orang-orang pintar atau apa namanya, tapi dengan masih ajaran Islam, dengan doa, dengan air berapa gelas 1 botol itu, rasa sakit hilang. Hanya sekejap. Saya pikir-pikir lagi, saya bukan menghilangkan rasa sakit, cuma bagaimana penyakit saya ini artinya betul-betul tuntas sembuh. Jadi ada berapa, mungkin ada 5 tempat Bu. Pokoknya ada informasi yang bagus saya datangi, ada yang bagus saya datangi semua. Akhirnya pada saat itu kena masa sakit, saya coba lagi untuk pindah ke rumah sakit. Karena saya sekarang Bu sampai udah hampir 25 kilo badan saya. Dulu 85 kilo, sekarang udah hampir 60. Nah, jadi pada saat saya ke rumah sakit lagi itu udah turun 10 kilo. Saya minta artinya untuk diinap. Tapi ternyata enggak juga. Enggak mau juga dia. Ini tolong dikasih infus, 2 jam kemudian saya suruh pulang. Akhirnya saya pulang, terakhir ada lagi informasi kawan-kawan waktu itu pergi ke spesialis. Nah, menunggu lagi 10 hari. Jadi waktu itu memang sakit saya nggak tertahan lagi. Nah, sehingga itu ada teman lagi Bu mencoba waktu itu pergi ke Johor. Katanya di Malaysia itu bagus. Cuma permasalahannya adalah kena COVID biaya sampai 200 juta Bu. Saya bilang, aduh uang dari mana? Ternyata memang sehatnya mahal rupanya. Ini terus terang aja, mahal betul rupanya. Memang hari itu saya coba artinya mencoba bagaimana apa yang ada saya jual. Cuma ternyata waktu itu pada saat menunggu 10 hari ke depan itu, ternyata pada hari ke-7 ini posisi saya, ini kepala ini jam 10 malam itu, ini kepalanya kayak dikerucut, kayak dihimpit apa namanya Pak ya? Disikrup gitu. Nah tangan saya udah mulai kaku. Ini ada apa? Saya nggak tahu lagi. Nah sehingganya saya pergi ke rumah sakit Sapira. Di situ jam 11 malam semua diperiksa.
jam 5 subuh baru keluar. Intinya adalah urium saya 322. Ya. Normalnya Sebentar Pak Haji, bisa kita perhatikan, Ya. ini yang udah normal 52 Bapak Ibu. 52 sudah normal. Ini waktu normal, ini hanya hari ke-9 kami pasangkan dan alhamdulillah sudah normal. Hari ke-9 ini setelah 300 sekian kita mendapatkan cek yang ketemu sama saya. Ini yang 172 ya Pak Haji ya. 172, kemudian 9 hari ini masih tinggi. Di atas 150. Nah, hari ke-9 kita pasang. Ya, coba next. Nah, next tadi yang ya, ini. Ini hari ke-9 kita pasang, kita cek lagi ya Pak Haji ya, sudah 52, kreatininnya sudah 3,5. Ini memang masih tinggi, tapi sudah bisa tidak cuci darah lagi. Dan ya, hanya 9 hari Bapak Ibu, 9 hari. Tapi tadi ada yang bertanya di luar, kami yakin nih banyak keluarga yang pasien cuci darah karena memang di informasi kami di Facebook segala macam kita khususkan ke pasien cuci darah dan ternyata banyak yang datang keluarganya hari ini tadi menemui saya juga di luar. Nah, untuk pemasangan nanti Bapak Ibu memang tidak bisa seperti yang Kang Asep bilang kalau sudah cuci darah hanya dengan PNG, tidak bisa. Tidak bisa. Dia harus lengkap dengan vitaminnya. Ya, vitaminnya Kang Asep ya, karena di warna juga ada vitamin tadi ya, dari awal tadi sudah dibilang, dan itu harus ditempelkan. Nggak bisa kita hanya berpatokan dengan hanya PNG saja. Nah, ini saya pasangkan ke Pak Haji lengkap waktu itu. Mungkin sekarang masih terpasang. Kebetulan jadwal juga sekarang mengganti lagi. Kenapa masih kami pasangkan Bapak Ibu? Beliau di sini sudah normal, tapi di GFR beliau mesti ada diinjek lagi. GFR itu kemampuan ginjalnya masih. Jadi terus kita upayakan jangan berhenti hanya berhenti di cuci darah. Tidak bisa Bapak Ibu. Di GFR ini harus kita, ini nggak nampak di sini, di GFR ini harus kita genjot lagi karena ini yang paling utama. Tapi tidak perlu cuci darah lagi. Nah, ini dia. Jadi Bapak Ibu yang punya pasien cuci darah atau keluarga, jangan hanya puas di tidak cuci darahnya ya. Karena nanti kalau di sini kita berhenti, nah di GFR-nya tidak digenjot, nah nanti ada kemungkinan nanti balik iya. Makanya hati-hati ya di GFR ini yang paling kita utamakan nanti. Nah, itu mungkin bisa di ini ya Pak Haji ya. Insya Allah mungkin Pak Haji memberikan motivasi sedikit lagi. Kita ini kan mungkin ada yang bertanya sebentar, ada yang bertanya ke pasien cuci darah? Ya, silakan Pak, sebentar aja. Karena tadi banyak request tadi di luar. Ya, silakan Pak. Ini sebelum break ya. Selasanya nama saya Samsul Bahri. Pak Haji sakit ginjalnya diinformasikan dokter kronis atau akut? Nggak kronis Pak. Pak, untuk diketahui kalau kronis itu prosesnya itu dari tahun ke tahun lama prosesnya. Nggak, berarti artinya saya terakhir itu dari vonis harus cuci darah seminggu 2 kali. Jadi gini, jadi pada saat udah 302 turun 64, saya tidak cuci darah lagi waktu itu dan tidak minum dokter lagi. Tapi saya waktu itu memang terus terang aja saya tidak menyampaikan ke dokter saya pakai herbal waktu itu. Tapi yang diminum. Bukan Pak, maksud saya begini, bab sakit ginjal kan ada 2. Ya. Kronis dan akut. Ya. Kronis itu proses menjadi sampai cuci darah itu bertahun-tahun Pak. Bertahun sampai